Shalom, Tuhan memberkati. Maria mendapatkan lebih dari yang lain karena kesungguhannya lebih daripada yang lain. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tidak perlu khawatir. Semuanya kita serahkan pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dia yang menolong kita. Dia sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Shalom Bapak Ibu pecinta online. Selamat jumpa di dalam nama Yesus. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita meninggikan Dia Allah kita, sebelum kita mengucap syukur, kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kau jaga lindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita. Bapa, pimpin kami di dalam ibadah kami. Pimpin kami untuk memuji memuliakan namamu. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa, pimpin berkati hamba-hambamu. Pemimpin pujian, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Memuji Engkau, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, jalannya firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai kami semua ya Bapa, menjadi pelaku firman yang baik. Jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang sertai, Bapa yang berkati. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar pada pagi hari. Oleh karena kasih Tuhan, kita diberi anugerah yang luar biasa. Karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, kita selalu diberkati-Nya. Puji nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan.
apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tidak perlu khawatir. Semuanya kita serahkan pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dia yang menolong kita. Dia sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Dia sumber hidup kita. Kau disayang kagum oleh kasih.
Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Mari Bapak dan Saudara, semuanya kita serahkan pada Tuhan. Dia yang selalu menolong kita. Dia yang selalu memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Demikian juga selamat pagi sahabat-sahabat yang di dalam negeri maupun di luar negeri yang masih mengikuti ibadah online. Mari kita fokus firman Tuhan sehingga kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang akan kita dapati hari ini. Kita akan belajar dari mempelajari tokoh-tokoh Alkitab seputar kebangkitan Yesus. Diawali dari kitab Matius, ada Maria Magdalena, Maria yang lain, tulisannya seperti itu. Dalam Markus, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Dalam Lukas,
Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama mereka. Sedangkan dalam Yohanes, Maria Magdalena. Tokoh utamanya Maria Magdalena. Tokoh yang lain, Maria yang lain. Dan juga disebutkan wanita lain ikut meramaikan acara Paskah. Kebangkitan Yesus yang diawali dari mereka kepingin pergi ke kubur Yesus. Pagi-pagi buta ada satu kehebohan, heboh mereka. Mereka melakukan berbagai macam tindakan. Tindakannya yang sama, tapi ceritanya berbeda. Sesuai dengan latar belakang mereka. Sesuai dengan kemampuan verbal mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kubur Yesus sudah terbuka. Lalu yang terjadi, mereka senang dan takut campur jadi satu. Mereka balik. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mendatangi atau mereka menemui murid-murid Yesus yang lain. Sehingga terjadilah pelajaran hari ini. Yaitu mendapatkan lebih banyak dibanding yang lain. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 2 dan 3. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana dia letakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Dari cerita ibu-ibu ini tadi, dari cerita wanita-wanita ini tadi, ceritanya kubur Yesus sudah terbuka, Yesus diambil orang. Yesus dicuri. Heboh. Pagi itu menjadi pagi yang sangat-sangat sulit dibayangkan. Karena guru yang dia cintai hilang. Lalu dia Petrus dan juga Yohanes sebagai murid yang dikasihi Yesus, dia berlari ke kubur Yesus. 3 kilo dia berlari. Ya. Dan apa yang terjadi? Ada 3 orang yang saat itu kembali ke kubur Yesus. Yang satu Petrus, yang satu Yohanes, yang satu Maria Magdalena. Yang Alkitab katakan Maria Magdalena ini adalah seorang yang pernah disembuhkan oleh Yesus dari kerasukan setan. Ada 7 setan yang merasuki Maria Magdalena. Maka tidak heran kalau mereka sangat cinta. Kalau Maria itu sangat cinta. Karena dia pernah mengalami kesembuhan total dari Yesus Kristus. Nah, apa yang terjadi? Yohanes datang lebih dulu. Karena dia muda, larinya lebih cepat. Maka sampailah Yohanes lebih dulu. Apa yang didapat Yohanes? Dia melihat kain kapan yang ada di tanah. Lalu Yohanes balik. Petrus nomor 2. Dia melihat kain kapan yang sudah tidak pada tempatnya, yaitu di tanah. Lalu Petrus melongok lebih dalam. Dia melihat kain peluh tutup muka yang sudah tergulung rapi. Dia lari. Dia balik. Lalu Petrus ketemu dengan Yohanes.
Waktu balik Yohanes ditemui Petrus. Apa yang kamu lihat? Saya hanya melihat kain kafan. Saya hanya melihat Petrus mengatakan, enggak loh, kain kafan dengan tutup muka yang sudah tergulung. Lalu mereka berdua pulang ke Yerusalem. Apa yang didapat oleh Maria? Ayat yang ke-11 dan 12. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Maria mendapatkan lebih. Kenapa? Karena dia berani masuk ke dalam kubur itu. Dan dia melihat malaikat duduk di sebelah kepala dan sebelah kaki. Kenapa mendapatkan lebih? Karena Maria mengikuti, karena Maria berani masuk ke dalam. Dia melihat malaikat yang duduk di kepala dan juga duduk di kaki. Melihat kain kafan, melihat kain peluh yang tergulung. Nah, dari sini kita akan menarik pelajaran yang indah. Bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Yang notabene percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Dan hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Paskah. Ibadah yang luar biasa. Ibadah di mana Tuhan Yesus telah bangkit. Lalu apa yang kita temukan? Apa yang telah kita dapat? Apakah hanya sekedar menyanyi, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan selesai, atau mendapatkan lebih dari yang lain? Nah, Maria mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Dia tidak hanya sebatas sampai di kubur, dia tidak hanya sebatas melongok kubur, tetapi Maria berani masuk ke dalam. Nah, jadi Maria mendapatkan lebih dari yang lain karena kesungguhannya lebih daripada yang lain. Memang Petrus juga sudah lari, dia melongok. Tetapi Petrus hanya mendapat kain kafan dengan tutup muka. Yohanes memang lebih dulu, tetapi Yohanes hanya sampai di kubur melihat sekilas ke dalam. Nah, hari ini kita ditantang. Apakah kita mencari Yesus hanya sekedar mencari begitu? Atau mencari Yesus dengan lebih dalam lagi, dengan lebih masuk lagi, atau kita mencari Yesus sampai kedalaman yang luar biasa. Maria Magdalena menemukan banyak kelebihan. Dia dapat menyaksikan kebangkitan Yesus pertama kali. Pertama kali. Dan dengan dijumpainya Yesus, Maria Magdalena memiliki semangat yang luar biasa. Yang pertama, dia melihat kubur yang terbuka, lalu dia balik ke Yerusalem, lalu dia balik lagi ke kubur itu bersama dengan Petrus dan Yohanes. Dan Maria sesudah ketemu Yesus, dia balik ke Yerusalem dengan berapi-api, dengan semangat yang luar biasa, menceritakan kebangkitan Yesus, menceritakan lebih lagi bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem, menemui para murid, bahwa Yesus akan menceritakan hal-hal yang luar biasa, bahkan memberikan damai sejahtera kepada mereka.
hari ini mana yang kita pilih? Ya, hari ini mana yang kita pilih? Atau mari kita lihat diri kita. Apakah kita sebagai Yohanes yang memiliki temperamen cepat, tetapi tidak dapat apa-apa, hanya melihat kain peluh? Atau kita sebagai Petrus yang hanya melongokkan kepalanya di kubur itu? Atau kita sebagai Maria yang berani untuk lebih dalam lagi? Carilah Tuhan lebih dalam lagi. Carilah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Carilah Tuhan lebih dari yang lain. Maka kita akan mendapatkan lebih daripada yang lain. Kita akan mendapatkan sukacita karena kita tahu Tuhan kita bangkit. Kita akan mendapatkan damai sejahtera karena Tuhan suka membagi damai sejahtera. Kita akan mendapatkan yang lain karena kesungguhan inilah yang harus menjadi motivasi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah berikan tokoh-tokoh dan Engkau telah memberikan contoh-contoh. Saat ini kami berada di mana? Kami harus melihat diri. Mungkin kami hanya seorang Kristen yang asal datang. Atau sedikit tambah pelayanan. Atau bahkan kami jadi Maria Magdalena yang berani bayar harga untuk menyaksikan lebih banyak lagi. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Shalom, sekali lagi selamat Paskah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yaitu di zaman new normal ini, pemerintah tetap memberikan instruksi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tambah satu berdoa. Mari kita taati hal ini supaya kita menjadi orang-orang yang memberi contoh dan teladan. Yang kedua, tolong doakan ibadah online supaya tetap jalan. Karena ibadah online ini banyak tantangannya. Tapi biar tetap jalan. Kru sehat, semangat. Dan yang kedua, alat-alat awet. Sehingga dapat kita gunakan untuk terus melakukan ibadah online. Nah, ibadah online ini membutuhkan, apa yang dibutuhkan? Like dari saudara. Komentar dari saudara. Dan kalau saudara mendapatkan berkat, share kepada teman lain. Supaya teman lain juga mendapatkan berkat. GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite. Ibadah tatap muka. Jadi tolong beritahu pada yang lain. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekitar Palur, mari kami undang untuk datang ibadah bersama dengan jemaat GBIS Haleluya Palur. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu anak sekolah minggu. Minggu jam 9 pagi itu ibadah umum atau ibadah raya. Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang dan ibadah permata. Mari Bapak Ibu yang belum ikut, kami mengundang supaya Bapak Ibu ikut kegiatan-kegiatan ini. Dan Sabtu jam 6 sore ada ibadah kaum muda remaja. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu yang belum ikut aktivitas ini dapat segera datang ke GBIS Haleluya Palur untuk ikut beraktivitas supaya mendapatkan lebih dari yang lain.
Nah, mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, kita naikkan syafaat. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang telah pimpin kami beribadah. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin negara kami. Bapak berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu. Beri kesehatan yang baik Bapak di dalam mengelola negara kami. Pimpin para menteri, pimpin beliau untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, berkati beliau, RT RW, berkati beliau untuk melaksanakan presiden yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah, kami menyatukan iman. Kami berdoa syafaat. Kami berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh yang baru. Tolong Tuhan, jamah dan kabulkan supaya Hendra dapat berjalan, dapat berbicara dan bersaksi tentang kehebatan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang minta kekuatan agar dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang minta Tuhan jamah tumornya dan tulang-tulangnya Kau kuatkan. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh dan kakinya patah serta sesek. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri yang asam lambungnya sering naik. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami juga berdoa mengucap syukur atas kesembuhan Pak Paulus Sugito. Saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, Bapak dan Ibu Petrus Sutresno, Bapak Doner, Ibu Nem, mereka telah Kau jamah, mereka telah Kau sembuhkan. Hari-hari ini mereka nunggu pemulihan. Tolong Tuhan, belas kasihan-Mu, pulihkan mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar Tuhan sendiri bekerja buat kami. Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Karena Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.